Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua, diambil di dalam Yeremia pasal 20 ayat yang ke-9, berkata demikian, "Bila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau berbicara lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Judul perikopnya, kejenuhan Yeremia. Ketika Yeremia ada di posisi yang benar-benar ketika dia mau menceritakan tentang Tuhan, bangsa Israel ini tidak mau berbalik dan bertobat. Maka mereka pun membuang dia di sumur yang tidak ada air. Mereka ingin membunuhnya. Mereka ingin melakukan hal yang jahat, mereka mengurung dia. Jadi begitu banyak penderitaan yang Yeremia alami ketika Yeremia bercerita tentang Tuhan. Kenapa Yeremia berkata seperti ini? Bukan karena dia tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia sepertinya di dalam tahap yang lelah untuk bercerita kepada bangsa Israel tentang Tuhan karena tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan hidup dari bangsa Israel ini untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Jadi timbullah perasaan seperti ini dari Yeremia. Mungkin sama seperti kita, teman-teman. Mungkin kita sering bercerita tentang Tuhan, tapi tidak ada yang percaya, atau mungkin di dalam dunia pekerjaan, kita bercerita tentang Tuhan, tapi kita melihat bahwa kehidupan mereka tetap seperti itu, atau kita bercerita tentang Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, baik di dalam kehidupan keluarga suami istri kita, atau anak-anak kita, mereka tidak mau berbalik dan bertobat. Mereka hanya mendengarkan, tapi mereka tetap hidup di dalam dosa. Jadi itu yang mungkin membuat hati kita sama seperti Yeremia, merasa bahwa Tuhan capek untuk bercerita tentang Tuhan kepada mereka, karena mereka tidak punya rasa untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Tapi di sini dikatakan seperti api yang menyala-nyala di dalam hati Yeremia. Dan Yeremia berusaha untuk menahannya, tetapi Yeremia tidak sanggup. Nah, terkadang kita merasa bahwa, sudahlah Tuhan, saya tidak mau bercerita tentang Tuhan lagi kepada mereka, kepada satu orang, atau kepada 2 orang, atau 3 orang, karena mereka tidak mau berbalik dan bertobat. Iman mereka tetap berkata percaya kepada Tuhan, tapi perbuatan mereka tidak mencerminkan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya kita, sudahlah Tuhan. Tapi ketika kita bertemu dengan mereka, tidak tahu mengapa hati ini menyala-nyala untuk menceritakan tentang Tuhan kembali. Sampai akhirnya kita berpikir, wah, kenapa saya menceritakan kembali ya tentang Tuhan? Padahal rasanya hati ini sudah tidak mau, karena mereka ini keras hati dan tidak mau benar-benar mengandalkan Tuhan. Tapi ketika itu Tuhan berbicara di dalam hati, dan kita akan merasakan bahwa ternyata Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ketika saya mengalami seperti apa yang Yeremia alami, rasanya tidak mau menceritakan Tuhan lagi, tapi hati ini menyala-nyala untuk menceritakan Tuhan kembali. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan dan saya menangis, saya bilang, wah Tuhan, betapa Engkau penuh belas kasihan, betapa Engkau sabar. Terkadang kita manusia yang tidak sabar. Kita mau, ketika kita memberitakan sesuatu, orang itu bisa berubah dan bertumbuh. Kita bisa melihat perubahannya. Tapi kalau Tuhan, sekalipun mereka masih terus tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan mau memakai hidup kita untuk terus katakan tentang aku, terus katakan tentang perbuatanku, terus katakan, terus ceritakan tentang perjalanan hidupmu bersama aku. Teman-teman yang kasih Tuhan, jika kita
melihat ada orang yang sabar di dunia ini. Coba kita bawa orang itu dan kita perbandingkan dengan Tuhan. Kita akan tahu, sesabar-sabar orang itu, lebih sabar Tuhan Yesus. Lebih sabar Tuhan yang kita sembah. Makanya dikatakan, Tuhan Yesus itu panjang sabar. Allah kita itu panjang sabar dan besar kasih setianya yang benar. Ketika kita mengalami itu, kita akan merasakan, wow, betapa Tuhan panjang sabar. Kita yang kurang sabar. Makanya dari firman ini kita belajar bagaimana kita mengerti hati Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu sabar. Makanya kenapa orang bilang Tuhan itu jahat. Karena mereka tidak mengenal Dia. Karena Dia adalah Bapa yang sangat baik dan sangat sabar menanti kita untuk berbalik dan bertobat. Tetapi jika Dia harus mendidik kita, berarti Dia tahu bahwa gada dan tongkat untuk menghajar kita, untuk berbalik kepadanya, untuk menuntun kita, untuk mengerti kehendaknya. Jadi kalau sampai Tuhan murka dengan hidup kita, berarti tidak ada jalan lain untuk membawa kita kepada panggilannya. Karena kekerasan hati kita yang tidak mau berbalik dan bertobat. Tapi dari firman Tuhan ini, kita belajar bahwa hati Tuhan adalah hati yang mau kita berbalik dan mau kita bertobat agar kita tidak binasa. Percayalah, tidak ada niat jahat di dalam hati Tuhan untuk mencelakakan hidup kita. Tapi itu semua terjadi karena kekerasan hati kita. Dia mau kita sadar dan berbalik bahwa apa yang kita lakukan selama ini telah melukai hatinya. Kita bertobat dan berseru kepadanya, maka tangannya akan menolong kita dan membawa kita kepada jalan-jalannya. Firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Shalom dan God bless you.